Jumpa lagi Jagat TV. Kali ini kita akan menceritakan bagaimana caranya kami memilih gimbal terbaru kami yang kami biasa pakai untuk liputan-liputan luar negeri atau liputan-liputan vlogging gitu ya menggunakan smartphone. Oke, saya secara personal itu sudah pakai gimbal untuk smartphone sejak cukup lama ya. Yang gimbal yang saya pegang sekarang ini adalah gimbal kedua gitu. Itu udah gimbal kedua saya ya. Dan saya sering pakai itu ini gimbalnya nih. Ini gimbal kedua saya. Sebuah VU SPG ya. Ya ini bisa dipakai untuk liputan pada saat saya syuting pakai smartphone, dan biasanya kalau saya liputan emang saya shoot pakai smartphone karena lebih ringan aja gitu ya. Dan gimbal membuat semuanya jadi super steady, super mulus, super ya nggak guncang-guncang lah, nggak bikin kalian nggak pusing gitu ya. Nah kalau mau dibilang wah jadi berarti itu penting banget ya untuk vlogging, penting nggak penting sih sebetulnya gitu ya. Kalau saya mau bilang nggak penting, sebetulnya berapa kali ke luar negeri tanpa gimbal dan hasilnya videonya agak cukup susah atau cukup nggak enak bikinnya, jadi jalannya mesti hati-hati banget gitu ya, atau pakai tripod terus gitu, jadi agak ribet walaupun bisa, bukan nggak mungkin ya, saya sering bawa tanpa gimbal gitu ya. Ya memang smartphone tuh udah punya image stabilizer dan itu emang oke banget memang gitu ya, tapi gimbal tetap bikin efek yang lebih hebat lagi. Kalau digandakan dua-duanya dipakai itu lebih luar biasa lagi tentunya gitu ya. Dan saya biasanya tidak mau terlalu banyak ngandalin smartphone dan tripod kecil doang, nggak prefer kayak begitu karena tidak semua smartphone pakai stabilizer gitu ya. Dan kadang-kadang kita ngeliput pakai smartphone tertentu kadang-kadang gitu, karena ya kadang undangannya di situ ya jelas pakai smartphone itu kadang-kadang ya. Gitu. Lalu stabilizer yang bagus OIS plus AIS ini biasanya baru ditemukan di smartphone yang cukup mahal ya. Dan kalau misalnya saya mau pakai gimbal ini buat kantor, belum tentu saya yang liputan. Kalau yang pakai yang lain nanti belum tentu pada punya yang punya dua-duanya gini, OIS plus AIS gitu ya. Biasanya kadang-kadang cuma AIS doang gitu. Nah, fitur semacam super steady itu emang asik. Ya, di Samsung ada super steady itu stabil banget gitu kan ya. Saya udah pernah liputan berapa kali pakai super steady doang. Tapi itu cocoknya memang di tempat yang terang banget. Nah, kalau kondisinya kita dapat lokasinya memang nggak terlalu terang, waktu Iva kemarin pernah masuk ke ruangannya Razer itu gelap, itu bermasalah karena noise-nya luar biasa kalau pakai itu. Karena kan dia pakai lensa ultra wide-nya gitu ya, yang emang lebih noisy di situ. Jadi gimbal tetap lebih penting ya. Jadi VU SPG saya ini udah 2 tahun lah dipakai, sekitar hampir 2 tahun dipakai, udah mulai agak bengkok-bengkok gitu ya. Dan saya ngerasa ada beberapa hal yang kurang pas ya waktu saya pakai si VU SPG ini. Jadi kadang bikin saya jadi malas, makanya kalau terakhir ditanya pakai apa? Oh saya pakai itu aja, pakai Joby aja gitu, pakai tripod aja gitu. Padahal sebenarnya saya prefer pakai gimbal, cuma ada beberapa hal kondisi yang nggak ngepas aja. Salah satunya adalah kalau di musim dingin ya, CES, Iva segala macam, gimbal besi ini jadi dinginnya luar biasa. Gak enak banget megangnya. Nah, sekarang saya ngincer di rentang harga 1 sampai 1,2 juta, which is harusnya gimbal yang cukup bagus untuk smartphone gitu ya. Dan ada 2 gimbal yang kelihatan mencolok di sini. Ada Moza Mini Me sama ada Brica B Steady Pro. Sebetulnya ya VU harusnya oke, tapi ya banyak kan VU pakai besi, jadi saya mau coba pakai yang lain deh ya. Saya ngeliat kayaknya bahannya ini lebih enak mungkin, ya saya ngeliat yang 2 ini gitu. Sebetulnya dari sejak lama saya kalau dengar kata Brica lebih tertarik karena saya dari tahun 90-an itu udah tahu bahwa Brica tuh udah masuk ke dunia fotografi. Wah mungkin fotografi kamera pocket, tapi udah ada sejak lama. Biasanya pemain-pemain lama ini lebih ngerti soal perkameraan gitu ya, karena sudah bertahun-tahun di situ. Tapi saya lihat Moza Mini Me itu juga menarik karena kelihatan mulai banyak yang pakai gitu ya. Jadi ya cobain aja gitu. Tapi kebimbangan kayak begini nih agak susah ya. Saya nggak bisa datang ke toko terus nyoba satu cepat-cepat gitu, agak susah juga. Untungnya punya banyak teman dan saya bisa pinjam dua-duanya ya. Sini udah ada Mini Me, Moza Mini Me ya, udah agak selotip-selotipan dikit. Kemudian juga sudah ada Brica B Steady Pro. Jadi saya bisa nyobain dua-duanya dan kita bisa cerita ke kalian proses kami memilih kedua gimbal ini. Oke, berdasarkan pengalaman, kebutuhannya Jagat adalah satu yang ada tripodnya.
Ya, kita butuh yang ada tripodnya karena udah pernah kejadian waktu itu Gunawan nge-shoot saya waktu di Las Vegas gitu. Pertama sambil jalan gitu, ternyata saya merasa bahwa lebih banyak yang mesti diceritain. Lama-lama dia pegel, jadi goyang gitu. Lama-lama goyang. Nggak mau ditaruh nggak bisa karena nggak ada tripod kecilnya ya. Gimbal tadi nggak ada tripod kecilnya dan kita lagi nggak bawa tripod juga lagi di jalan. Jadi saya melihat harusnya ini ada tripodnya sendiri dan ini juga akan berguna pada saat saya ngerekam untuk suatu hal yang statis gitu ya. Itu berguna banget. Lalu ada pengaturan arah, jadi joystick itu penting banget, yang sebelumnya juga udah ada joystick gitu ya. Jadi membuat saya harus punya joystick lagi di situ. Harus bisa handle smartphone yang berat dan besar karena saya sering pakai casing rugged juga di situ ya. Suka pakai yang agak gede-gede, biasanya Note gitu ya, Mate 30 Pro, jadi gede gitu. Jadi butuh yang bisa handle itu, jangan yang kecil-kecil amat gitu ya. Harus bisa horizontal dan vertikal karena kadang-kadang kita juga bikin buat Instagram, kadang-kadang kita bikin buat teaser yang vertikal gitu. Tapi saya sebetulnya SPG itu bisa vertikal, cuma dia kan pakai gesture ya, digerakin begitu. Entah kenapa waktu baru beli dicobain gesture bisa gitu, tapi begitu udah pas liputan nyobain gesture tuh lupa mulu gitu gimana caranya. Ya kan banyak yang dipikirin ya, nggak cuma si gimbal doang gitu. Jadi saya prefer sebetulnya yang bisa manual aja, diputer set gitu manual. Ada nggak ini bisa diputer manual? Saya prefer itu. Tapi anyway, asal dia bisa vertikal sebenarnya udah oke buat kami gitu ya. Kemudian bahannya harus plastik atau karet. Ya, SPG itu bahannya besi, walaupun ditutupin pakai karet tipis, tetap aja begitu kena dingin tuh dingin banget, bener-bener dingin banget. Itu nyelekit lah kalau baru mau masang itu, aduh dingin banget ya di tangan gitu. Nggak enak. Saya jadi nyari yang plastik atau karet. Ini spesifik untuk kami karena kami sering liputan di daerah-daerah yang dingin. Nah kemudian saya suka ngiri sama yang pakai tombol trigger gitu ya. Jadi ada yang lagi ngeliat dia gitu terus tiba-tiba bisa pakai tombol set, geser, putar. Nah jadi saya merasa bahwa saya mungkin butuh tombol trigger ya untuk kondisi di mana butuh efek gerakan cepat. Tapi ya kita lihat lah kalau ada fitur lain yang lebih penting ketimbang si tombol trigger ini ya mungkin bisa diabaikan tombol triggernya. Tapi let's see gimana. Lalu kemudian ada fungsi follow, ini juga lucu. Jadi kalau ada tripod bisa ada follow. Jadi saya bisa bikin efek lagi ngobrol seakan-akan dipegangin sama orang lain gitu. Padahal sebetulnya gimbalnya sendiri yang ngikutin. Jadi ya paling nggak bisa ada sedikit ekstra fitur gitu ya, ada ekstra gimmick lah gitu ya. Kemudian kalau bisa dia bisa ngecharge baterai dari gimbal ya. Ini mempermudah untuk live. Waktu ke Computex kita pernah live selama 2 jam, non-stop 2 jam. Itu P30 Pro yang maha irit itu berakhir dengan 30 dari 100% jadi 30% kalau nggak salah waktu itu. Gila. Itu luar biasa. Tapi itu menarik. Jadi kita sebetulnya merasa bahwa butuh ada charger yang bisa nempel langsung kalau bisa ya. Kalau nggak ya terpaksa diakalin lah, dipotong-potong sejam-sejam. Lagi-lagi kita lihat untung ruginya kita timbang. Tapi saya merasa bahwa kita butuh bisa charging dari gimbalnya. Nah ya ini kedua gimbal itu. Saya masih nggak tahu yang mana nih. Oh iya. Yang ini yang Brica, yang ini yang Moza Minimi ya. Saya berdirikan aja di sini. Waduh, saya ketutupan jadinya. Nah, gini. Nah, ya, kurang lebih seperti gini ya. Nah, setelah kita perhatikan keduanya ya, ini menarik bahwa ada hal-hal yang dimiliki oleh keduanya. Seperti pertama bahan plastik atau karet, dua-duanya sama gitu ya. Punya software untuk pengendalian kamera, punya joystick bisa ngisi ulang baterai saat smartphone-nya dipakai di atas gimbal, ada gitu. Bisa vertikal horizontal dan punya tripod kecil ya, punya tripod kecil di bawahnya yang bisa dilepas-lepas juga. Jadi ya kalau dibutuhkan bisa dipasang. Oke, sekilas kita lihat keunggulannya Moza adalah kalau kita bicara kotaknya, sebentar. Kotaknya Moza ini besar ya. Jadi kalau dilihat dalamnya juga ini kotak yang satu ini benar-benar terlihat melindungi sekali dalamnya, luar biasa ini. Tapi jadinya kotaknya besar ya, untuk travel ya rasanya ini bulky sekali begitu masuk dalam backpack, dalam ransel. Tapi ya ada kelebihan dan kekurangan gitu ya. Kemudian di Moza Minimi ada 3 lubang untuk screw. Jadi ya walaupun saya jarang pakai aksesoris tambahan, tapi ada 3 screw mount di sini untuk aksesoris tambahan, bisa jadi ada gunanya ya satu saat gitu. Lalu di sini ada dial pad, ini berguna sekali, bisa diputar-putar untuk zoom in, zoom out gitu ya. Jadi sangat berguna sekali harusnya dan lebih intuitif aja ya kalau dial pad, dan ini juga pengaturan itu lebih gampang gitu ya. Dan yang menarik lagi adalah dia bisa mengunci posisi untuk dibawa-bawa. Jadi ya ini posisinya bisa ngunci gitu ya. Saya
nggak usah takut dia terlalu banyak melambai-lambai begitu, lebih gampang. Walaupun ya pakai SPG itu saya udah 2 kali pakai VU saya udah 2 kali pakai dan itu nggak ada fungsinya dan saya baik-baik aja. Cuman ya ini ekstra ya. Kemudian kita pindah ke arah Brika. Kotak penyimpanannya Brika ini beda ya. Ini lebih ramping kotak penyimpanannya nih. Ya, karena dia berkontur sesuai dengan bentuknya. Ini menarik sih kotaknya, membuat dia jadi terasa lebih slim aja begitu dimasukin ke dalam tas atau backpack gitu. Walaupun tetap nggak bisa dikantongin aja. Itu mungkin keunggulannya VU di mana bungkusnya itu bentuk body banget, jadi saya bisa kantongin. Ya walaupun itu cuma menghindari dari lecet doang sih. Kalau jatuh ya tetap aja. Ini Brika masih lebih punya perlindungan di situ ya. Kemudian ada aksesoris untuk pemasangan action cam yang saya nggak pernah pakai. Tapi ya kalau kalian mau ikut juga memilih, mungkin ini bisa berguna buat kalian. Jadi paling nggak kalian nggak usah beli aksesoris lagi ya. Gitu. Nah, part yang saya suka sepele sekali di sini, bahwa pilihan modenya itu ada penandanya di sini. Jadi ketahuan 1, 2, 3, 4 itu maksudnya apa. Ini saya suka banget ya. Jadi saya nggak harus mengingat-ingat ini maksudnya apa, ditulis di situ. Pilihan modenya adalah ini gitu. Kemudian pengisian baterai juga bisa, walaupun kalau tadi Moza itu wireless, kalau ini itu pakai kabel ya. Bedanya di situ. Jadi Moza bisa wireless dan bisa kabel. Yang ini hanya kabel saja ya. Lalu ada tombol trigger. Nah, ini menarik sih. Ada tombol trigger di sini gitu ya. Ini bisa membantu sekali kalau pada saat live terus tiba-tiba mau ada gerakan cepat. Oke, kayaknya enaknya kita uji perbandingan sedikit gitu ya. Di luar aja tapi pengujiannya. Oke, hasil pengujian kami menunjukkan bahwa kalau kita bicara soal kestabilan saat jalan, dua-duanya mirip. Sepertinya gimbal zaman sekarang tuh udah bisa ya menghandle jalan aja sudah udah bukan masalah jalan. Gerakan guncangan tuh bukan masalah. Dibawa berlari juga bisa dan dua-duanya sama-sama performing oke gitu ya. Kenyamanan genggaman, nah ini agak lucu. Kalau misalnya di Moza genggamannya itu melebar gitu. Di saya masih bisa masuk, cuman saya sendiri merasa kok rasanya agak aneh kalau genggamannya melebar. Sementara kalau di Brika genggamannya memanjang ke depan, jadi kayaknya lebih natural aja waktu genggamnya. Lebih ya preferensi saya lebih ke arah genggaman yang seperti itu sih sebetulnya. Untuk pengisian baterai ke smartphone kita juga coba. Qi-nya dari Moza bekerja dengan baik, walaupun saya tetap merasa bahwa ya saya nggak terlalu butuh yang Qi. Saya lebih prefer pakai yang kabel aja kalau toh memang dibutuhkan gitu, karena kalau pakai Qi juga saya harus buka-buka casing gitu ya, jadi pakai kabel aja. Dan karena dua-duanya sama-sama akan saya operasikan dengan pakai kabelnya, saya anggap aja seri untuk yang part 1 ini gitu ya. Lalu untuk menu kamera ini Moza unggul. Menu kamera Moza unggul. Emang saya salut sih Moza unggul di menu kamera, di mana pengaturan-pengaturannya kelihatan lebih intuitif, lebih keren gitu ya. Dan untuk kenyamanan pengoperasian, nah kalau buat saya secara keseluruhan selain karena gripnya Brika lebih enak, ada triggernya. Ini juga bikin saya lebih asik aja sih. Jadi pas mau pindah cepat, mau pelan bisa gitu, terus tiba-tiba mau pindah cepat bisa gitu. Tahan ini aja terus responnya jadi lebih cepat. Ya enak. Kalau kita bicara soal daya tahan baterai, kita juga uji. Banyak yang komplain katanya ini nggak bisa sampai 12 jam. Kita juga tes sih, emang nggak nyampe 12 jam, tapi di pengujian kita dia bisa bertahan 11 jam lebih, 11 jam 30 menit kurang lebih ya. Pengujiannya adalah sesuai yang dibilang adalah berdiri begini, dipasang berdiri terus gitu selama 11 jam 30 menit. Pasti ada yang bertanya-tanya, terus apa gunanya itu? Apa gunanya? Kan ini buat dibawa-bawa. Ntar dulu, buat saya ada gunanya. Pada saat kita syuting, bisa jadi ini cuma diem doang. Setting, set, diem. Udah diem aja kamu di situ. Diem. Yang penting saya nggak usah cabut-cabut handphone sebagai kamera saya, nggak usah cabut-cabut dari sini karena nyabut itu agak repot. Apalagi kalau lagi di jalan lagi liputan, nyabut tuh berarti bisa ada kemungkinan mencelat lompat gitu terus pecah. Saya udah pernah kejadian, ada salah satu smartphone saya terjadi seperti itu, tempered glassnya hancur di tempat langsung. Dan satu lagi kebutuhan saya yang membuat dia harus bisa berdiri sambil steady terus, ya kadang-kadang digerak-gerakin dikit. Itu adalah pada saat dengerin seminar, nonton keynote ya, speech
atau seminar gitu. Saya taruh di sini buat ngerekam karena kita boleh ngerekam di situ, dan saya mungkin ngerekam di 720p biar bisa lama banget di situ, jadi dari awal sampai habis saya ngerekam. Banyak yang nanya, kenapa Dad masih kayak begitu, kan bisa minta aja itu PowerPoint-nya. Kenyataannya pada saat sampai di Indonesia, waktu kita menyusun lagi, ternyata rekaman saya yang langsung itu lebih kepake. Karena rekaman yang dari yang pengundang kita, kadang-kadang udah kebanyakan dipotong-potong gitu, potong sini gitu loh. Jadi partnya tuh banyak yang kepotong gitu, atau yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan. Jadi punya overview itu lebih penting. Jadi ini berdiri di atas meja itu emang oke banget sih, emang bisa banget di situ. Nah, jadi setelah compare make sebentar gitu ya, nyobain beberapa scene gitu, berakhir dengan keputusan saya jatuh ke Brika. Ya, pilihan saya jatuh ke Brika. Tentunya ini pilihan saya dan tim berdasarkan preferensi kami gitu ya. Memang pilihan itu memang sangat bergantung pada preferensi banget gitu ya. Bagi pola kami yang sebagai jurnalis, reviewer, vlogger ya, Brika yang B-Steady Pro ini emang paling pas. Rasanya emang paling pas aja gitu ya. Dan ini cocoklah untuk gantiin gimbal yang lama seperti pembahasan kita sebelumnya gitu. Semua kebutuhan yang di awal dibahas itu udah terpenuhi di sini. Dan hal penting yang membuat saya pribadi memilih si Brika ketimbang Moza yang satu ini ya, pada saat di bawah sih saya merasa tiba-tiba rasanya emang sedikit lebih enteng si Brika, nggak tahu, mungkin karena handlingnya aja gitu ya. Tapi yang jelas, yang pertama adalah case yang lebih kecil, itu penting banget buat saya. Tombol trigger ya, mode yang sederhana dan mudah dibaca, itu yang paling penting sebetulnya. Ini norak sih memang, tapi itu penting banget. Jadi saya tahu tuh, oh mencetnya ini gitu. Dan ini kalau dipinjemin ke yang lain, nggak pusing juga yang lain nanti. Ini apa ya? Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ada tulisannya di sini, udah jelas banget di sini gitu ya. Dan ya tadi genggamannya itu lebih cocok aja, dipegangnya saya lebih cocok gitu. Fitur lainnya sih menurut saya sih keduanya mirip, dan mungkin dia punya kelebihan sendiri, tapi ya si Brika juga punya kelebihan tersendiri yang kebetulan kelebihannya Brika lebih pas buat kebutuhan kami. Jadi diingat ya, ini adalah pilihan kami untuk kebutuhan kami yang spesifik ya. Kalian bisa aja melihat apa yang kami peragakan kali, apa yang kami tunjukkan kali ini, dan memilih sesuai preferensi kalian masing-masing. Cuma preferensi kami kebetulan jatuhnya ke Brika kali ini gitu ya. Jadi biasakan ya, kalau milih itu selalu sesuaikan dengan kebutuhan pribadi dan preferensi pribadi. Oke? Saya Dede Irfan, Jagat Ribut TV.